Shalom Bapak Ibu. Baru 2-3 orang yang nyaut. Kita tes dari sebelah kanan saya dulu ya. Shalom Bapak Ibu. Sebelah kanan udah ada suaranya. Sekarang yang sebelah kiri. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya percaya setiap kita datang, Ibu ingin menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang yang datang dengan antusias memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Cuma 5 orang. Sekali lagi saya tanya, ada berapa banyak orang yang datang dengan antusias memuji Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Saya berikan waktu sejenak, kita mau saat teduh bersama-sama Tuhan. Minta fokus, kita mau sama-sama undang hadirat Tuhan di tempat ini. Ucapkan terima kasih, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu. Pagi hari ini, sebagaimana kau rindu menyembah Tuhan, bukan sekadar pujian, tapi ini boleh menjadi ungkapan hati kita bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang rindu kami tinggikan di tempat ini. Dengan hormat Bapak Ibu, saudara kita mau bangkit berdiri. Kita mau belajar menghargai Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Katakan, hatiku mau menyembah Tuhan. Hatiku mau menyembahmu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan aku. Ku rindu melayanimu, ku suka senang Kamu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Katakan ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembahkan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu bertemu Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati, kita mau mengaku sendiri dari Allah. Katakan, hatiku mau menyembahmu. Hatiku mau menyembahmu. Jiwaku
Kekuatanmu
Biarkan hidup kami Tuhan boleh menjadi saksi. Biarkan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam-Mu bahagia kami penuh Tuhan, menyembah-Mu, mengikuti-Mu seumur hidup kami. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, kami katakan menyembah-Mu. Mari bakar setiap roh kami Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Otoritas Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di tempat ini Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Mari Bapak Ibu, kau yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, tapi yang jauh cuma 1-2 orang. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, pujian syukur bagi Tuhan. Kita bersuka di dalam Tuhan.
Belum. Puji Tuhan, saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Kita membuka ruang kesaksian bagi engkau yang langkahnya selalu diatur Tuhan di sepanjang minggu ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian, katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada, kita membawa taburan kita yang pertama yang bertugas yang dan ke depan pimpin kita dalam doa. Bertumbuh berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menabur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sampai bersama dijalankan kita mau angkat pujian. Aku diberkati. Tiba saatnya Bapak Ibu kita mau mendengarkan setiap taburan firman Tuhan.
jadi ladang yang subur, yang ketika ditaburi oleh benih itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah yang lebat. Kalau dari tadi kita yang memuji Tuhan, ketika firman, biar Tuhan yang boleh menyampaikan isi hatinya kepada kita. Kita mau angkat satu dalam pujian, sebab hanya Yesus tempat kita berseru. Dialah sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup setiap kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau melindungi aku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku.
Tuhan, sebagai luapan syukur kami, terima kasih kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan jagai, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Dan hari ini kami mau beri yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan kami. Biarlah naik di tahta-Mu, dan Tuhan Engkau dimuliakan, Tuhan Engkau ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kami bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan Tuhan. Karena perkataan-Mu adalah firman yang menghidupkan, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang mengubah kami menjadi ciptaan yang baru, menyempurnakan kami pada waktunya menjadi seperti Yesus Kristus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang dari Roh Kudus, sehingga hikmat marifat Tuhan yang mewarnai setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar firman, kami diberkati, dan kami tidak sama lagi di saat kami nanti pulang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang berbeda-beda oleh kelepasan dan kelegaan. Bahkan mungkin dengan datang dengan berbagai persoalan akan menemukan jalan keluar, sebab Engkau tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih. Shalom. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Iya, luar biasa. Sekalipun semalam saya tunggu-tunggu kagak datang yang mau dibaptis hari ini. Semalam kepada datang ibu. Hanya 2 pengantin yang datang, tapi tak masalah. Tetap kita akan laksanakan baptisan habis ini. Amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Tema kita hari ini dari mati rohani dan hidup bagi Kristus. Dan mati rohani, hidup bagi Kristus. Mari kita baca Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya rindu kembali mendengarkan suara ibu yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Jadi membacanya pakai suara ya, jangan dalam hati. Oke, kita baca. Apakah semua sudah menemukannya? Oh, belum. Silakan, saya dulu. Saya sabar ke orangnya. Udah? Ayo, ini mana kitab yang ada di bawah ini? Udah semua menemukannya? Oke, baik, kita baca semua 1, 2, 3. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ke-10. Ya. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu yang dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan
surga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kata kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah sebab jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup di dalamnya. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan dan yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, kita ini semua hampir punya handphone. Saudara, handphone ini akan berfungsi ketika handphone ini terhubung dengan apa yang namanya arus listrik. Kalau handphone itu mati, seberapapun mahal harganya, kalau tidak berfungsi, maka dia tidak layak untuk dipakai. Ada mungkin handphonemu 10 juta, 25 juta, tetapi kalau mati tidak ada guna. Saudara-saudara, demikian juga hidup kita. Sesungguhnya orang yang di luar Tuhan, walaupun secara jasmani dia hidup, tetapi sesungguhnya di mata Tuhan mereka itu adalah orang-orang yang mati. Mati secara apa? Secara rohani. Karena sesungguhnya ada dua hal yang penting, secara jasmani dan secara rohani. Nah, kita bersyukur saudara-saudara bahwasanya setiap kita pernah ada dalam posisi hidup sebagai orang mati. Ketika kita berada di luar Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam daging, kita memang masih hidup di dalam dunia. Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus, gaya hidup kita harus berubah. Kenapa mereka tidak bisa berubah? Karena sesungguhnya hidup mereka dikendalikan oleh yang namanya roh-roh dunia ini, penguasa dunia ini. Kenapa? Karena mereka mau berada di sana, karena mereka mau dipimpin di sana. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Dan saudara kekasih, orang yang berada di posisi ini, semua katakan hidupnya tidak berguna. Kenapa? Mereka boleh hidup, tapi hidup untuk satu tujuan, binasa selama-lamanya di api neraka. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus, di sana dikatakan dia hidup dan hidup punya tujuan. Amin. Di sini tidak punya tujuan. Tujuannya hanya sebatas dunia. Apa yang ada di dunia? Mungkin itu kekayaan, mungkin itu jabatan, mungkin itu nama baik, mungkin itu kehormatan dan lain sebagainya. Dan dia menganggap ketika semuanya itu dia dapatkan, dia bisa bahagia. Tetapi lihat, orang yang duniawi hidupnya tidak akan pernah bahagia. Kita dipertontonkan dengan situasi orang-orang hebat, katakanlah di bangsa kita ini saat ini. Apakah pernah mereka merasa cukup? Tidak. Mereka sudah memiliki jabatan yang tinggi, mereka sudah memiliki kekayaan, mereka sudah memiliki nama baik, tetapi belum pernah cukup, belum pernah puas, belum pernah merasa bahagia. Mereka selalu mau mengambil apa yang bukan miliknya. Dia tidak peduli orang lain, dia tidak peduli nasib bangsa ini, dia tidak peduli mau bagaimana negara ini. Pokoknya asal aku puas. Tapi kenyataannya mereka tidak
kasih Kristus. Amin. Dan ketika kita di sini tidak merasa bahagia, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kita berkata, ketika kau datang kepadaku, bebanmu menjadi ringan. Artinya ketika kita ada di dalam Yesus, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan hidup. Tetapi lihat, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah, Alkitab berkata Dia tidak biarkan kita sendiri. Nah, saya bersyukur saya ada di sini. Amin. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara masih di mana? Mari katakan dengan saya ada di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Berarti pastikan hidupmu punya tujuan. Amin. Apakah kau sudah percaya bahwa ketika kau mati pasti kau berada di surga? Coba berapa banyak yang sudah percaya pasti masuk surga? Saya mau lihat dulu tangannya terangkan kan nih. Ibu, jangan ketawa saya. Pastikan engkau nanti masuk surga. Amin. Kenapa? Silakan turun saudara tangannya. Lihat di sini ayat keempat berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, Dia melimpahkannya kepada kita. Haleluya. Ternyata keselamatan kita bukan karena perbuatan baik. Ternyata keselamatan kita bukan karena usaha. Ternyata keselamatan bukan karena kita mampu melakukan kehendak Bapa. Kita diselamatkan bukan karena kita tidak berbuat dosa. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah-Nya yang besar, karena cintanya yang besar, karena kebaikan-Nya yang tidak pernah terukur. Dan saya bersyukur saya dipilih oleh Tuhan. Apakah kau bersyukur kau dipilih? Apakah kau bersyukur kau dipilih oleh Tuhan? Terlalu banyak orang di dunia ini tidak memiliki kesempatan seperti yang kita alami. Mereka buta, ada tirai yang menutupi wajah mereka. Mereka beragama tapi tidak tahu kebenaran yang pasti. Mereka berusaha bolak-balik sholat berapa lama, tapi ketika ditanya pasti kau selamat, jawabannya tidak ada kepastian. Kenapa? Karena roh mereka selalu menghakimi mereka. Mereka akan berkata, bagaimana kau bisa diselamatkan engkau punya istri 5? Bagaimana kau bisa diselamatkan engkau masih korupsi? Bagaimana? Kenapa? Karena mereka berkata bahwa sesungguhnya keselamatan hanya bisa berbuah baik. Ini mau saya katakan, keselamatan gak datang karena perbuatan baik. Amin. Jadi di dalam anugerah Tuhan ini kita harus bersyukur. Kenapa? Di mata Tuhan kita selalu benar. Di mata Tuhan kita selalu berharga. Dan kita mendapat perhatian yang khusus daripada Tuhan. Amin. Ada kemudahan-kemudahan yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena itu ketika kita mengangkat pujian, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila engkau dipakainya. Saudara harus bersyukur kau dipilih oleh Tuhan. Amin. Ini kau harus bersyukur kau dipilih oleh Tuhan. Ibu serata kau harus bersyukur kau dipilih oleh Tuhan. Ibu jawab kau harus bersyukur kau dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Gak apa pendeta aku dipilih atau bukan. Tuh hidupku begini-begini saja. Dengar baik-baik. Pahami Tuhan mengasihi. Engkau harus selalu berkata Tuhan engkau mengasihi. Amin. Karena engkau pilih. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal yang kedua yang 9, di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah
perbuatan yang besar dari Dia. Di sana dengan jelas dinyatakan siapa posisi kita di dalam Kristus. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dari mana status ini kita bisa dapatkan? Karena anugerah, karena cinta. Saudara, karenanya ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, pujian kita berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Cuma nyanyikan. Yes. Jadi biji matamu. Coba. Dengan apakah ku balas Tuhan? Ya Tuhan gak minta apa-apa, hanya memuji Dia, hanya bersyukur kepada Dia. Kenapa? Karena di ayat di sana 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, apalagi diciptakan dalam Kristus Yesus apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Artinya begini, saudara, kita berbuat sesuatu bukan untuk diselamatkan, amin, tetapi kita berbuat kebaikan-kebaikan justru sebab kita sudah diselamatkan. Untuk apa? Untuk membalas kebaikan Tuhan. Untuk apa? Untuk mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Dan semakin kita mengerti nilai panggilan Tuhan, saya percaya kau semakin mengasihi. Saya percaya kau semakin merindukan Dia. Saya percaya kau semakin ketika berhadapan dengan Dia, kau melihat aku ini tidak ada apa-apanya. Engkau akan melihat betapa bernilainya cinta Tuhan di dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah ragu dan berkata, engkaulah segala-galanya. Itulah sebabnya kita belajar dari hidup seorang yang bernama Paulus. Saudara, Paulus yang semula adalah Saulus dan berganti nama menjadi Paulus. Saudara tahu, Saulus ini mengandung pengertian orang hebat, orang sukses, orang kaya, orang berhasil, orang pintar, dan lain sebagainya. Sebelum di dalam Kristus, dia orang hebat, terpelajar, pintar, luar biasa, sukses hidupnya. Tetapi dia mau meninggalkan semuanya itu. Dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan melawat dia, Tuhan hadir dalam hidupnya. Dia berjumpa dengan Tuhan dan mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup. Dan pada akhirnya dia berganti nama dengan nama Paulus. Artinya Paulus, saudara, dia sadar, aku ini lemah, aku ini terbatas, aku ini banyak kekurangan. Nah saudara, semakin dia menghidupi kebenaran itu, dia sadar, aku ini lemah, aku ini terbatas, aku ini punya kekurangan, aku tidak punya apa-apa. Dan semakin dia menyadari, dia berani berkata, bagiku hidup adalah Yesus. Tetapi selama kita masih dalam posisi aku hebat, aku mampu, aku berhasil, aku sukses, dengar, kita tidak pernah bisa menemukan makna yang sesungguhnya daripada nilai daripada kehidupan ini. Tetapi ketika kita sadar, aku lemah, aku terbatas, aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya kemampuan, maka kita akan semakin rendah hati, semakin mengerti makna dari kehidupan yang sesungguhnya, bahwa tanpa Tuhan aku tidak ada apa-apanya, bahwa tanpa Tuhan hidupku tidak berarti, bahwa tanpa Tuhan aku akan binasa. Dan inilah yang sering saya renungkan.
Seandainya saya tidak diselamatkan, berarti saya sedang menjadi nantinya akan menjadi bahan bakar api neraka. Disiapkan untuk binasa untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan memilihku karena cinta, karena kasih karunia, melalui pengorbanan yang tidak mudah. Dengan darahnya kita ditebus. Karena itu saudara, tidak ada lagi waktu untuk bermain-main dengan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi waktu untuk tidak serius di dalam Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena terus berkata, sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita iblis berkeliling seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam orang-orang yang lengah. Jadi saudara, Paulus juga berkata, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Artinya pergunakan waktu yang ada untuk semakin hari semakin disempurnakan menjadi seperti Yesus. Dengar, hidup kita ini sementara. Hidup ini sangat singkat. Bayangkanlah 70 tahun di bumi, di sini tak terbatas waktunya. Kalau di sini kita pergunakan dengan hal yang sia-sia 70 tahun, maka di sini kita akan menderita selama-lamanya. Tapi kalau di sini kita mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka di sini kita selama-lamanya hidup bersama Dia dalam kemuliaan. Tetapi saya mau katakan, berapa banyak ada orang dalam posisi ini? Sangat sedikit. Kita melihat bangsa kita 285 juta. Menurut data statistik, hanya 30 juta orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya siang malam kita berdoa, Tuhan, 250 juta lagi mereka akan binasa. Kalau kita memaknai cinta Tuhan, saudara akan terbeban dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Saudara akan berdoa buat mereka yang tidak diselamatkan. Tetapi kalau saudara mengikuti Yesus atau tidak mengikuti Yesus, sama saja dengan kekristenanmu masih sebatas KTP. Kalau kau tidak merasakan makna mengikuti Tuhan yang sesungguhnya, dengar, kekristenanmu masih sebatas identitas. Karena saya ingatkan berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara, bertuhan berarti mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika kita mengalami Tuhan dalam hidupnya, itulah kesaksian yang sesungguhnya. Bukan seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, bukan seberapa banyak kita berbicara tentang Tuhan, tetapi seberapa dalam kita mengerti isi hati Tuhan. Di sana dikatakan, sebab kita ini buatan Allah yang diciptakan di dalam Yesus Kristus, yang mau supaya kita bekerjaan yang baik. Kata baik di sini saudara, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ini yang berkenan di mata Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini yang pertama, sesungguhnya kita ini semua orang berdosa, gak ada yang suci, gak ada yang benar. Yang kedua, kita ini diselamatkan karena apa? Bukan karena perbuatan baik, bukan karena persembahan yang kita bawa, bukan karena kita tidak berbuat dosa. Justru Alkitab berkata, di saat kita lemah, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Jadi keselamatan yang kita peroleh, saudara, bukan karena usaha kita. Kalau kita melakukan yang terbaik, kalau kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita mulai membatasi diri kita, kita mulai melatih diri kita untuk belajar hidup berkenan di mata Tuhan. Dan hari ke hari, yang tadinya kita berbuat dosa 10 kali sehari, kita kurangi menjadi 8, kita kurangi menjadi 6, kita kurangi menjadi 4, kita kurangi menjadi 3. Saya mau katakan, itu namanya proses daripada kehidupan. Dan Paulus berkata begini, sekalipun manusia
sempurnakan. Karena itu mengikut Kristus adalah perubahan hidup. Amin. Sekali lagi mau saya katakan, mengikut Yesus adalah perubahan hidup. Bukan berubah jadi Batman, bukan berubah jadi yang enggak. Perubahan karakter. Amin. Saudara, ini karena itu Tuhan berkata begini, bukan seberapa banyak kita punya karunia, bukan seberapa pintar kita berkhotbah, tetapi buah hidupmu ada enggak? Tuhan mau melihat bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi benarkah kita sudah berbuah? Itu yang terpenting. Jadi standar indikatornya di situ. Bukan apa yang kita buat, tapi apa yang keluar dari hidup kita. Saya percaya saudara paham maksud saya. Buah-buah yang keluar dari hidup kita. Karena itu di rumah saya kalau sangat marah kalau mendengar orang ini mulutnya itu ngomong yang nggak benar. Saya dengar di atas, dan ampun sudah Tuhan. Saya tak tahu dengan kalimat seperti itu emosi saya itu kayak seperti apa. Itu mulut saya bilang begitu. Kenapa? Alergi rasanya mendengar seperti itu. Kemarin lagi marah-marah saya melihat orang ini berdua udah mau melemparkan ke kolam. Kenapa? Mereka bingung. Saya emosi itu, tapi saya sadar saya pendeta jangan sampai marah. Kenapa? Takut mereka. Bayangkan, emosi saya udah mau melemparkan ke kolam ikan lele. Saya ingatkan mereka sekali lagi kuliah, kulemparkan ke kolam lele. Itu benar Bapak Ibu, nanti saudara jadi saksi. Jika mereka ini mabuk lagi, kulemparkan ke kolam. Biarin dia tahu rasa. Kenapa saudara? Dalam hatiku berkata, aduh ini cuma pendeta. Dalam hatiku berkata, orang sana kuat baik tapi anak-anakku cubireng dan bisa kuat baik. Saudara, saya selalu nangis. Saya pergi kemana-mana membawa orang berdoa buat orang lain mau dengar, karena anak kagak dengar. Sakit nggak? Sakitnya itu di sini. Sakit nggak? Kalau orang lain kita nasihatin dengan anak kita kagak dengar, sakit nggak? Orang tuanya nggak dihargai, sakit nggak? Sakit. Dari kecil kamu besarkan, merawat mendidik kamu sekarang berat. Sakitnya itu di sini. Bukan tidak kita doakan, kita puasakan lagi. Tapi udahlah, hidup itu adalah pilihan. Amin. Kau pilih kau mau jadi apa. Tuhan gak maksa kau datang padanya. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Sekali mau katakan, Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. 8 miliar penduduk dunia saat ini. Menurut data hanya 3 miliar yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan berarti 5 miliar lagi kemana? Banyak orang gak butuh Tuhan saat ini. Mereka sudah cukup puas dengan segala kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh. Bahkan banyak orang sudah menjadi ateis dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kita perlu menggunakan waktu-waktu ini dengan baik. Karena Tuhan sudah berkata di ayat ke-6, dan di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Bayangkan itu, Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah disalibkan buat kita, Dia sediakan lagi tempat di sorga. Kurang apa? Tapi kita selalu kurang ajar sama Dia. Amin. Dialah betapa cintanya Tuhan. Dia bangun tempat buat kita. Dia menyediakan tempat buat kita. Dia tebus kita dengan kematiannya. Baik. Pernahkah kita renungkan itu? Lalu setelah kita nanti mati, Dia sediakan rumah. Saudara nggak perlu bangun. Di bumi ini, kontrak aja capek ya. Setiap tanggal muda kontrakan otak kita sudah mulai pusing. Karena saya pernah ngalami nggak bisa bayar kontrakan, pernah alami. Saudara kita juga pernah capek, pernah susah.
Karena kesusahan itu membuat saya percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Tuhanku sanggup memberi. Dan puji Tuhan, saya alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk kita semua. Karenanya saudara, ketika kita merenungkan siapa Tuhan dalam hidup kita, Dia kaya akan rahmat, Dia kaya akan kasih yang besar, Dia memberikan hidup kita ini nantinya bersama-sama dengan kita. Karenanya kita harus paham, tujuan hidup kita sekarang adalah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Saya bersyukur saudara yang nanti ada 6 orang yang akan dibaptis. Saya berharap saudara tidak berubah. Amin. Saudara sungguh-sungguh mengambil keputusan ini. Kenapa saudara? Kita mau menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita menyatakan aku mau mati bersama Yesus, aku mau dikuburkan bersama Yesus, aku mau bangkit bersama Yesus, maka kau berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam. Jadi kalau kita menyatakan proklamasi, pernyataan sedemikian, mau saya katakan kepada kita, iblis tidak mampu berbuat apa-apa dalam hidup. Tentu dengan kesadaran hidupi, amin, hidup baru itu. Bukan hanya sekedar mau dibaptis. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi baptisan adalah sebuah ketaatan, menundukkan diri kepada apa yang Tuhan perintah. Baptisan gak menyelamatkan saudara. Jangan saudara pikir kalau sudah dibaptis pasti enggak. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika kita baptis, berarti kita telah memilih mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita dibaptis, kita mau katakan sekarang hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal bersama. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kau gak merugi karena keuntungan bagiku. Karenanya di dalam hidup baru ini, saudara bangun hubunganmu dengan Tuhan, perdalam hubunganmu dengan Tuhan, perdalam cintamu dengan Tuhan, perdalam persekutuanmu dengan Tuhan. Cari cintanya, alami cintanya, nikmati cintanya. Saudara, itu namanya hidup baru. Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ini beda ya, mengetahui Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan beda. Saya percaya semua orang tahu tentang Tuhan. Kalau saudara bertanya semua orang Kristen siapa Yesus, juru selamat, tahu nih. Mulut kita berkata Yesus juru selamat, betul. Tapi saya mau katakan, apakah keselamatan yang disediakan kita alami? Saya percaya dan saya betul-betul percaya Tuhan bukan hanya menyelamatkan hidup kita, tapi menyelamatkan kita dari segala tipu muslihat iblis. Dia sanggup membebaskan, dia sanggup menolong. Karena itu Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini jaminan. Tapi berapa banyak saudara percaya kepada janji itu? Banyak orang gak percaya janji itu. Banyak orang tahu janji Tuhan, tapi gak pegang janji itu. Saudara, Tuhan bertindak, berbuat sesuatu karena janji, karena firman. Karenanya saudara belajar. Karena itu kepada pengantin saya bilang ke mereka, seumur hidupmu sekali baca Tuhan kita, mengerti atau tidak mengerti, baca. Kenapa? Ada Roh Kudus yang membimbing. Karena ketika kita baca firman, Alkitab berkata firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena Bapak Ibu, kita harus mengerti tujuan hidup kita sekarang ini untuk apa? Untuk apa kita ada? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa aku ada di muka bumi ini? Saudara harus tahu. Kalau tidak, hidup kita akan menjadi sia-sia. Kenapa aku ada? Untuk apa aku diselamatkan oleh Tuhan? Untuk apa? Dan untuk apa? Untuk apa? Semakin kita banyak bertanya,
maka kita semakin memiliki keingintahuan. Dan keingintahuan itu akan membuat kita semakin mencari kebenaran. Dan sudah tanpa kita sadari, kita tidak sama lagi seperti dulu. Tidak sama lagi. Saudara, hidupmu semakin mendengar sesuatu yang najis dan kotor akan semakin gerah. Saudara, marah-marahmu akan turun, omelanmu akan turun, kebencianmu akan turun, amin. Kesombonganmu akan turun. Semakin kita merenungkan kebaikan Tuhan, ini kedagingan akan semakin terkikis, saudara. Bukan karena usaha kita, tapi karena kita mau dan Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong. Saudara akan semakin menghidupi, engkau akan semakin jaga. Engkau tidak merusak tubuhmu, engkau tidak merusak masa depanmu, engkau akan semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karenanya saudara, kita harus jalani semua dengan baik. Saya bersyukur ya, saya itu termasuk mendapat spesial di mana. Saya boleh selesai S1 spesial. Saya selesai nanti S2, nanti Senin saya ujian spesial semua. Saya nggak capek banget gitu, nggak mati-matian. Ada kemudahan, wah luar biasa. Hari Senin saya ujian tesis, ya saya percaya kemudahan Tuhan. Bulan Juli saya wisuda S2, mudah, nggak sulit sudah. Berhadapan dengan dosen, ada kemuliaan Tuhan yang muncul. Karena itu selalu saya perlukan, kok saya mendapat kemudahan? Apa namanya? Piper, privilege atau piper, spesial. Saudara, Musa itu adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Satu saat dia pemimpin dan dia berbicara tentang hukum Taurat bahwa tidak boleh ambil istri orang luar. Tapi saudara, pada satu saat dia mengambil Kus menjadi istrinya. Dan saudara, abangnya Harun dan Miriam marah-marah. Kau yang mengajarkan Taurat, kau yang menyampaikan firman kepada kami, gak boleh ngambil istri dari bangsa lain. Tapi Musa, kau sendiri gak contoh. Kau sendiri ngambil istri orang Kus. Walaupun sebenarnya ada sebagian sejarah mencatat sebelum Musa dipilih Tuhan, dia itu kan menjadi tentara, panglima, jenderal oleh kerajaan Firaun. Maka dia pergi berperang, dan Kus itu adalah istrinya yang pertama sebelum Zipora. Jadi dia punya istri. Nah, ketika dia pulang ke Mesir, saudara, kan dia diusir dari Mesir dan dia pergi kepada belantara dan putuslah hubungannya dengan Nas. Ketika dia pergi dalam perjalanan melewati kampungnya Kus, maka dia kembali ambil istrinya itu. Nah, di hadapan Musa, di hadapan Harun dan Miriam, itu sesuatu yang jahat. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan? Tuhan marah kepada Harun dan Miriam. Kenapa kau mengata-ngatai hamba? Aku bertatapan muka dengan dia. Dan saudara, di pandangan Harun dan Miriam, Musa itu adalah hanya pintar ngomong. Tapi lihat pembelaan Tuhan. Aku sendiri gak protes. Saudara, dia mendapat special privilege atau favor di mata Tuhan. Nah, saudara lihat lagi Yusuf, betul nggak? Saudara, Alkitab berkata ketika Yusuf itu di penjara, dia mendapat kasih dari penjaga. Saudara, saya pernah ke Cipinang dan menurut orang yang masuk penjara adalah orang yang memperkosa orang lain. Itu akan disiksa di penjara. Beda dengan pembunuh itu dihargai di penjara katanya ya. Tapi kalau memperkosa, habis dia di penjara. Nah, saudara tahu Yusuf itu kan mendapat vonis karena mau memperkosa majikannya. Saudara, di penjara harusnya dia itu menderita sekali, betul. Tapi karena dia diperhargai di mata Tuhan, justru dia mendapat kasih dari penjaga penjara, betul. Kemana saja Yusuf pergi, wajahnya itu mendapat kasih dari orang. Ketika dia dijual jadi budak, Vito,
berkata Yesus semakin bertambah besar dan imannya semakin bertambah, dia semakin dikasihi Tuhan dan semakin dikasihi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena hubungannya dekat dengan Tuhan. Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, wajah kita ini penuh kemuliaan. Amin. Saudara akan mengambil kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, dan itu akan mendapat kemudahan. Nggak sulit. Saudara, dalam pengurusan surat-surat istri semuanya, saya sangat mudah. Semuanya banyak yang nolong. Biasanya saya dengar dari teman-teman mengurus untuk pensiun, ini semua sulit dan mereka harus keluar uang. Tapi saudara, saya 1 perak pun nggak keluar uang. Semua selesai dengan baik. Ada saja bahkan ketika udah mulai dari kantor pastinya sudah selesai, banyak orang perhatian. Saudara, itulah indahnya kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita menjadi butuh sesuatu, saudara lihat kadang-kadang orang menelpon, ada nggak yang bisa saya bantu? Bayangkan itu. Saya melihat kemurahan Tuhan. Lalu saya temukan kenapa itu bisa terjadi. Tuhan mengingatkan saya, semakin kau mencintai Tuhan, semakin kau dicintai manusia. Amin. Jadi pilih cinta Tuhan dulu. Suami istri pilih cinta Tuhan dulu ya. Suami dan istrimu itu love-nya itu nanti nomor 2, Tuhan nomor 1. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, maka saudara mendapat privilege atau favor dari mata Tuhan, dan saudara akan melihat seperti kemarin khotbah, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dahulu kau mungkin bagaimana, kau akan dipulihkan oleh Tuhan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Karena saudara, keselamatan adalah pemberian Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Karena jangan kita sia-siakan, dan jangan pula kita biarkan hanya stuck di situ, tapi kita harus menggali lebih dalam makna dari keselamatan, anugerah yang Tuhan sediakan buat kita, sehingga kita menemukan arti dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketika kita menemukan hidup dan tujuannya, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sejumlah kita semua berdiri. Saudara, saya mau katakan kepada kita sekalian, setiap kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Sejumlah kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyembah. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kuasa-Mu yang ada dalam hidupku.
harus bertumbuh. Saudara mau, engkau harus mengasihi dia. Hargai pengorbanan Tuhan. Hargai setiap tetesan-tetesan darahnya yang tertumpah. Apapun usaha yang kita buat, kita tidak akan pernah selamat. Tetapi perbuatan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Itulah yang menjadi pembeda antara orang dunia. Mereka berusaha mencari keselamatan,
dengan begitu banyak harga yang mereka bayar untuk itu. Tapi saudara, untuk diselamatkan tidak perlu bayar. Engkau hanya menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau hanya datang kepada Tuhan dan berkata, ini hidupku Tuhan, aku butuh Engkau, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan rindu mendengar suaramu. Tuhan rindu melihat jeritan hatimu akan Tuhan. Tuhan rindu kau semakin dekat kepada. Betapa kerinduannya ingin mengubah hidupmu, tapi kau tidak pernah punya kerinduan untuk datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau kau sadar akan keadaanmu. Tuhan mau kau sadar akan keterbatasanmu. Tuhan mau kau sadar. Dengan demikian kau datang kepada Tuhan. Kau lapar dan haus akan Tuhan. Kau semakin rindu akan Tuhan. Semakin rindu diubah. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan merekayasa hidup. Tuhan hanya mau mendengar suaramu yang berkata, Tuhan, aku perlu Kau. Siang ini Tuhan mau mendengar suaramu yang berkata, Tuhan, masuklah dalam hidupku. Siang ini Tuhan hanya mau berkata, kau berkata kepadanya, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan mau kau mengungkapkan sesuatu. Betapa engkau merindukannya. Betapa engkau mengasihi dia. Betapa engkau sungguh-sungguh haus dan lapar akan dia. Tuhan mau mendengarkan suaramu yang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, di luar Engkau aku hanya segumpal daging yang bernyawa, yang pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ketika aku datang kepadamu, Engkau ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Semakin engkau tahu menyadari keadaan ini, semakin kau melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan merekayasa hidupmu. Jangan selalu batasi Tuhan dengan kemampuan, dengan pengetahuan, dengan kekuatan, dengan pengalaman yang kita punya. Ya mau hanya kita berserah kepada Tuhan sebelumnya. Saudara, itu yang Tuhan mau kerjakan. Dia mau mengadakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan saudara nanti akan takjub bagaimana Tuhan mengubah jalan hidupmu, bagaimana Tuhan memulihkan kesehatanmu, bagaimana Tuhan menyembuhkan, memberkati kau, bahkan memelihara kau dengan sempurna, merekayasa hidupmu semakin lebih baik. Tidak dipengaruhi oleh kondisi situasi di sekeliling kita, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Dia berkata, jangan takut sebab aku beserta engkau, jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berjalanlah selalu bersama dengan aku. Jangan pernah memikirkan bahwa Tuhan tidak peduli dalam hidupmu. Tetapi Tuhan mau kau semakin mengasihi Dia. Maka apa yang menjadi kerinduan dalam hatimu yang terdalam, Tuhan akan penuhi. Semua yang hilang akan kembali. Semua yang tawar menjadi manis. Itu
Itu yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Maka engkau diberkati Tuhan, maka engkau lebih mengasihi Tuhan. Siang hari ini kau katakan dengan segenap hati, katakan, aku Tuhan mencintaimu. Katakan, Tuhan, aku mengasihi. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Mulai hari ini untuk selama-lamanya aku menjadi milikmu Tuhan. Bapa, kau melihat setiap kerinduan daripada umat-umatmu. Kami percaya kalau darahmu, tubuhmu kau korbankan untuk masalah-masalah yang lain terlalu mudah buat Tuhan. Karenanya kami berdoa biar Tuhan campur tangan atas setiap persoalan, atas setiap penghalang-penghalang, sehingga berkat Tuhan tidak tercurah dalam kehidupan kami. Mungkin itu kutuk-kutuk, dosa-dosa warisan, dosa-dosa keturunan dari orang-orang yang terdahulu dari kami. Mari bersihkan dan singkirkan di dalam nama Yesus, sehingga kami tidak ada cacat celah dalam hidup kami Tuhan. Kami putih seperti salju. Kami semakin mencintai Tuhan. Kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah setiap umatmu menangkap isi hatimu ini Bapa. Terima kasih buat firman. Dengan pengucapan syukur kami berdoa dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan dulu, Tuhan berkati. Seserahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Kita mau buat taburan kita yang kedua sambil persembahan. Nanti di bawah depan sambil persembahan dijalankan kita bawakan pujian Aku Diberkati. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom. Sebagai pengumuman buat kita, Bapak Ibu, saya nggak jadi berangkat minggu besok. Jadi untuk ke Sumatera, mungkin kami bulan Juli akan berangkatnya karena di Bangka Belitunnya belum siap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya umumkan untuk pemberkatan peneguhan pernikahan adik kita Chandra dan Titin akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal minggu keempat, berarti 27 ya. Tanggal 27 kita tetap dukung dalam doa supaya semua boleh berjalan dengan baik dan nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Yang kedua, yang ketiga, sehabis gereja ini nanti Bapak Ibu yang akan dibaptis tinggal di gereja mendapat pengarahan sebentar dan sekalian kita makan siang bersama. Jangan ada yang pulang. Bagi teman-teman juga yang ingin ikut ke kolam renang boleh. Habis gereja kita makan. Saya pikir cukup kita makan semua, dia bisa cukup kali makan di gereja saja, jangan ada yang pulang. Lalu nanti setelah makan kita ada pengarahan dan briefing supaya nanti di sana tidak perlu lagi kita sampai di sana langsung ada acara baptisan, tidak perlu lagi ada pengarahan di sana karena itu kan tempat umum. Sebenarnya terlalu jauh di Selipi ada tempat ketua kami juga kolam renang, cuma terlalu jauh. Karena jauh sekali ya, hampir pokoknya jauh deh. Biasanya kami ke sana cuma berenang tapi jauh. Jadi kita ke kolam biasa saja yang ke Halim. Saya percaya nanti saudara sebelum berangkat tolong dibawa semua pakaian ganti. Tadinya kita biasa pakai jubah, cuma jubahnya saya nggak tahu ditaruh almarhum di mana. Saya coba cari, ada 2 yang ketemu. Jadi berarti kita semua harus pakai biasa. Saya juga akan pakai biasa turun ke air. Jadi habis ibadah kita semua jangan pulang. Kita briefing sebentar, lalu kita makan atau makan siang aja langsung, baru briefing supaya teman-teman kita bisa makan bersama dengan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Nanti ibu coba pimpin kita dalam doa syafaat. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus.
pujian, oleh pemain musik lewat firman Tuhan. Tuhan makin kau pakai makin ukur lagi Pak. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kita kami bersyukur Tuhan khususnya Tuhan untuk berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pada siang, mungkin dari pagi siang sore hingga saatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan makin kau pakai makin ukur lagi hamba-hamba yang melayani bagaimana gereja berdiri Tuhan dari timur barat utara selatan sampai Sabang barat Tuhan. Kami mengucapkan syukur bagi Bapa. Berikan kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang main musik, yaitu yang bawa MC, untuk pakai makin orang yang lebih luar biasa di hadapan Tuhan. Berikan kami berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang ini Tuhan. Oh sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan ke jemaat-jemaat Tuhan. Untuk Tuhan menambah kami bisa berangkat bertumbuh dan berbuah hebat di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu makin kau pakai makin urapi dimanapun pelayanan maupun di gereja Bapak. Pada saat ini Bapa kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Berikan kami berdoa berbangsa kami buat pemerintahan Tuhan Bapak yaitu Bapak Presiden maupun Wakil Presiden Kabinet Pembangunan Menteri-Menteri DPR maupun klien-klien yang wali kota dan pembangunan yang sangat murah RT berkati Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Demikian kami berdoa pada siang ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang siap akan dipakai kasih Tuhan supaya mereka menggunakan diri siap dibaptis dan menerima Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Demikian kami berdoa untuk hamba Bapak kami Tuhan yang melaksanakan membaptis jemaat saat ini Tuhan. Makin kurang lebih luar biasa Bapak Tuhan. Semuanya layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Memberikan kami berdoa untuk lingkungan gereja di tempat ini Tuhan. Jadikan saksi, jadikan pelanggaran selalu lingkungan gereja di tempat ini Bapak. Berikan kami berdoa saudara-saudara kami juga di tempat ini Tuhan. Mereka ibadah belum punya tempat tinggal. Tuhan, inilah tempat yang sudah untuk beribadah yang tempat ibadah yang tetap Tuhan Yesus. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan kirim jemaat-jemaat yang jauh dari gereja Nasiri, gereja yang tepat yang dipersediakan untuk saudara-saudaraku yang lingkungan gereja di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, menurut kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur awal pertengahan dan sebentar ibadah kami akan berakhir. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh keluarga besar dan jemaat yang berkesempatan hadir hari ini sebagai bukti mereka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami berdoa biarlah firman Tuhan diberkatilah hidup mereka supaya melayani diberkati Tuhan. Kami semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang turun dari surga yang dicurahkan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Karena kami percaya berkat hidup kami semata-mata datangnya daripada Tuhan. Sebab itu jemaat yang Tuhan Yesus cintai, angkatlah kedua belah tanganmu, serahkanlah hidupmu dan percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati kehidupanmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Di dalam kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus,
Anugerah dan penghibur serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jadi langsung madan jero mangan bejo. Itu oke. Dan jadi ruang laki ro. Tetangga munai. Hah? Iya dong. Langsung ada acara. Oke. Nah, coba apakah si Dihana mau ke sini atau? Hah? Memang nggak suka. Bantuin Di sini aja nanti. Di rumah ya katanya. Ya udah, rumah lah. Oh ya udah, kayak langsung ke rumah aja. Iya. Ya bisa sih. Tapi gua enggak apa.